Janganlah dulu nangis, kita belum sampai puncak. Sumbing menunggu di atas. Tuh, tanggung dikit lagi. Hai semuanya, melanjutkan video Double Summit Sindoro Sumbing yang sebelumnya udah tayang. Kali ini kita mau selesaikan untuk pendakian summit yang kedua, yaitu ke Gunung Sumbing. Nah, buat kalian yang belum nonton, pastiin kalian nonton dulu video pendakian yang ke Gunung Sindoro ya. Linknya ada di atas atau kalian bisa lihat di deskripsi. Oke, malam itu setelah selesai kita turun dari Gunung Sindoro, kita langsung lanjut ke base camp yang ada di Batursari, yang berjarak kurang lebih 1,5 km atau 15 menit dari base camp Kledung. Sampai di base camp Batursari ini kita langsung istirahat dan ada sedikit case kaki aku terkilir pada waktu di jalan menuju ke base camp Batursari. Ya walaupun kakinya bengkak tapi kita coba istirahat, berharap besok bisa tetap jalan untuk mendaki ke Gunung Sumbing. Pagi harinya benar saja kakinya masih bengkak dan lumayan masih nyeri. Akhirnya setelah berdiskusi bersama kita memutuskan untuk tetap naik ke puncak Gunung Sumbing dengan catatan aku tidak membawa barang apapun ya, karena memang kondisi kakinya tidak memungkinkan untuk bawa barang. Nah, setelah kita melakukan registrasi, kita langsung dijelaskan oleh tim Basecamp di Batursari untuk beberapa larangan ataupun aturan yang wajib dipatuhi ketika melakukan pendakian di Gunung Sumbing. Untuk KM kedua di pos 3 sekitar 50 menit. Pos 3. Untuk KM terakhir Lembah Suci dan sumber air terakhir di Lembah Suci. Sekitar 1 jam kalau dari pos 3. Untuk summit diusahakan lebih pagi aja, jam 3 atau maksimal jam 4 lah. Udah jalan sekitar 3 jam sampai puncak Batu Singa. Nanti kalau ke Raja Wali sampai nambah setengah jam itu 50 menit. Oke, ke Batu Singa sekitar 5 menit dari pertigaan. Kalau ke Raja Wali sekitar 50 menit. Nanti kalau ke Raja Wali perlu hati-hati, banyak jalur di sana ya. Untuk jalur Batursari naik dan turunnya itu sama, perlu diingat. Oke, batas waktu di puncak itu jam 10 ya, maksimal udah turun. Biar tidak terlalu kemalaman di jalur. Nanti hati-hati turunnya di mana sejauh ini ketemu jalur garung yang lama. Itu ada pelangnya, nanti ambil yang kanan kalau turun. Kalau yang di hutan Sukma tuh ada ini mas, ada kayak tulisannya gitu ya? Ada semua, dari pos 1 sampai puncak ada pelangnya semua. Oh, kalau udah lewat hutan Sukma udah ada tulisannya juga ya? Ada, nanti hutan semua ini sampai pos 2. Sampai pos 2, sekitar ya setengahnya, berarti 1 jam. Dari pos 1 ke pos hutan Sukma 1 jam, hutan Sukma ke pos 2 1 jam. Kalau apa boleh mas? Boleh. Boleh. Duduk santai boleh. Tapi ya isinya jaga kesopanan aja. Soalnya kalau Batu Singa cuma puncak buntu situ ya. Kalau mau ke Raja Wali itu melewati 3 puncak, puncak Kawah, puncak Jati, dan puncak Raja. Oh, ada pelangnya tapi ya? Ada semua. Perlu diingat ya, Lembah Suci dan mata air terakhir. Iya. Mata air selalu hidup 26 jam, 24 jam. Tapi juga nggak apa-apa. Cukup ya. Oke. Mau ngecek atau jalan? Ojek. Ojek. Udah beli tiket ya? Sudah. Oke teman-teman, karena pertimbangan beberapa hal, kita naik ojek menuju pintu rimba ya. Dari pintu rimba ini ke pos 1 kurang lebih 15 menit, nggak terlalu jauh ya. Naik ojek juga 15 menit dari base camp menuju ke pintu rimba. Dan tarif ojeknya itu 25.000 per orang. Oke, sebelum kita melakukan pendakian ke yang kedua, Gunung Sumbing, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan jalan kita dilancarkan. Amin, amin. Syukur-syukur bisa sampai puncak. Amin, amin. Semuanya lengkap, tidak ada yang kurang, tidak ada yang terpisah. Selalu sehat-sehat aja di jalan. Oke, sebelum kita mulai doa, terima kasih. Dengkul ke Batar. Sumbing. Ini boleh merokok enggak? Jaga etika. Mulut. Kok diam? Ih, Sumbing, luar biasa Sumbing.
Teman-teman, jalur pendakian via Batur Sari ini ada 4 pos yang akan dilewati. Yang pertama tadi dari Pintu Rimba ke pos 1, lalu kemudian ke pos 2, pos Petai Cina. Jadi dia Petai Cina itu kayak pos bayangannya ketiga gitu ya. Pos 3 Sunset Camp, lalu pos 4 itu Manis Rejo. Teman-teman, ini di pos 1 aja view-nya udah sebagus ini ya. Kayaknya kita nggak usah naik aja kali, di sini aja. Nah, di pos 1 ini teman-teman ada warung, tapi pas kita mendaki ini kebetulan warungnya tutup gitu ya. Nah, dari pos 1 ini menuju ke pos 2 itu akan melewati mata air 1 kali ya. Dan kontur jalannya ini masih terbuka ya, dengan kanan kiri kita ada pohon pinus. Selain itu juga elevasinya lumayan tinggi juga sini. Karena benar-benar langsung nanjak lagi ya. Hampir jarang banget ada yang landai. Oh, ada yang landai itu setelah kita lewatin mata air dan menuju ke hutan Sukma, itu hampir beberapa jalur itu masih ada yang landai. Nah teman-teman, sesampainya kita di hutan Sukma, ini vibes-nya benar-benar langsung beda ya. Nggak tahu kenapa hutan Sukma itu tempatnya tuh tenang ya, terus sejuk. Yang paling penting tuh sejuk ya. Padahal di sini panas, tapi kita ngerasa tuh nggak panas, sejuk aja gitu, nggak ngerti. Setelah melakukan pendakian kurang lebih 50 menit, kita sampai juga di hutan Sukma itu sekitar pukul 12.46. Nah ingat, kata pengelola tadi, kita nggak boleh lama-lama berhenti di hutan Sukma. Jadi kita harus langsung lanjut lagi melakukan pendakian ke pos 2. Coba ya. Dan setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam 15 menit, pukul 13.51 kita sampai di pos 2 dan langsung melakukan aktivitas pengopian. Ngopian nggak tuh? Ngopi dulu ya teman-teman, karena memang dari tadi kita nggak ada istirahat. Akhirnya kita bikin dulu kopi dan makan cemilan yang dibawa untuk mengisi energi kembali. Setelah kita beristirahat di pos 2, kita melanjutkan perjalanan ke pos 3 yang biasa disebut Petai Cina. Pos ini berada di ketinggian 2400 mdpl. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memakan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Itu sangat santai. Di pos 3 ini juga tersedia area camp yang bisa kita dirikan tenda apabila kita sudah keletihan. Namun kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Sunset Camp yang katanya memiliki view yang cukup cantik. Setelah kurang lebih berjalan selama 1 jam, akhirnya kita sampai juga di Sunset Camp. Di sini kita akan mendirikan tenda. Wah, memang view-nya cukup cantik ya di sini. Cocok untuk camp. Setelah mendirikan tenda, kita menikmati sunset sebentar sebelum kita merasa lapar dan memasak makanan untuk makan malam. Gak apa-apa, dia kan banyak lentingan ntar. Jeruknya dia yang paling banyak. Tinggal berapa ini? Masak apa? Goreng tempe dan Nasi. nggak boleh buka. Boleh buka. Kalau ini cerutu garis keras. Di gunung kok makan mie. Mana main makanan seperti ini. Woi, bungkus mie-nya umpetin dulu. Ngapain? Apa? Tadi sama, kau juga sama, makanya langsung kan kena kan.
Udah lah, ini udah nggak kondusif ini. Bu, Udah, Bu, yang penting tidak nggak kondusif. menyampaikan enak tuh pisang goreng tapi nggak mungkin ya Bu ya. mungkin sih deh. Iya, udah nggak normal. Ini udah nggak normal. Gue lagi narik tali ya. Belum kena juga Dil. Udah berhenti nggak? Ganti baju cepetan. Tempe. Tempe goleng. Tempe goleng. Lihat, coba lihat. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Diam. Tagihan dia ngomong coba ya. Diam. Seliun. Siliun. 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 Coba ya. Coba ya. Diam. Itu. Nah, keluar Bu itu. Kurang dikit banget Bu, nggak kurang. Siliun. Tuh, Mau digoreng semua tempenya Bu. kuat. Oh, baru diaduk. Naik bareng sama pacar nggak zaman. Naik bareng manajer. Coba ya. Kalau mau ditaruh buat Coba ya. tempe. Coba ya. Manajer aing. Iya kalau mau. Coba ya. Bu, tolong selap lagi masih kotor Bu, maaf. Nggak zaman. Nggak zaman. Nggak zaman. Apa itu next sama pacal? Nggak zaman. Naik sama manajer. Siliun. Apa itu next sama pacal? Siliun. Ini ya deh. Iya, nggak apa-apa kan? Baru. Dah. Yo, wes, Mbak. Tumbas. Belum. Udah. Kalian kok dong. Udah gede, nggak bisa masak nasi. Ah, mana main? Bener dah, main jauh-jauh. Tempenya semuain aja. Taruh udah habis Bu. Udah habis sayang, angkat. Kompornya kecil. Nggak perlu cantik. Kompor. Yang penting napasnya panjang. Nih contohnya. Ahai. Tempe goleng. Ciliun. 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 Jadi nggak cantik dong. Iya kan nggak perlu cantik. Yang penting napasnya panjang. Ah. Ciliun. Ciliun. Tuh sih Bu. Tolonglah barang-barang itulah. Barang-barang apa? Sponsor. Oke, pagi-pagi buta seperti ini kita sudah bangun dan kita siap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke puncak atau summit attack. Kira-kira ini masih jam 3 pagi ya. Semoga mudah-mudahan kita sampai puncak dengan selamat, turun dengan selamat, pulang dengan selamat. Karena masih ada orang tua ya kita yang menunggu. Berdoa rekodnya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengkul gemeter, Sumbing. Setelah kemarin kita melihat cantiknya Sumbing dari Sindoro, sekarang kita melihat megahnya Gunung Sindoro di atas Gunung Sumbing. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, kita sampai di pos 4. Ya, memang jaraknya cukup panjang ya antara pos 3 dengan pos 4. Pos 4 ini namanya pos 4 Manis Rejo di ketinggian 3021 mdpl. Setelah beristirahat di pos 4, kami melanjutkan perjalanan ke puncak
yang dari awalnya jalan didominasi oleh tanah berpasir, kali ini perjalanan menuju puncak treknya berubah menjadi berbatu dan agak licin karena batu-batunya kecil-kecil atau batu-batu kerikil. Sesekali kami cukup sulit untuk menentukan pijakan karena batu-batunya itu tidak batu-batu yang batu-batunya itu batu-batu yang pokoknya batu-batu kecil-kecil lah, yang kita injek tuh itu bisa geser gitu loh, tahu nggak sih? Tahu, ngerti, karena emang ngalamin banget ya pas waktu kita mau nginjakan kaki itu batunya itu langsung kayak mau jatuh gitu. Terus belakang kita kan udah jurang ya. Jadi benar-benar harus memilih pijakan yang memang proper ya untuk kaki kita. Nah, di saat-saat dan detik-detik mau sampai ke puncak nih teman-teman, ini kita sudah benar-benar putus asa. Kayaknya bukan kita deh, gue deh yang putus asa. Tapi pas kita nengok belakang tuh, wow, lautan awan yang memang bisa mengobati hati kita ya. Jadi semangat lagi gitu. Dil. Oke. Aman, dengkul. Dil, aman. Bang, aman, Bang. Aman. Apa yang aman? Dengkul. Kakak yang satu ini sedang berjuang. Lagi berjuang ya kan. Kakak yang satu itu sedang berjuang. Semangat. Nah teman-teman, di sini juga agak ada sedikit perdebatan nih sebelum kita sampai ke puncak. Karena kan tadi di bawah dijelaskan ya ada beberapa Raja Wali puncak, ke kanan. ada puncak Singa, puncak Sejati, puncak Raja Wali ya. Jadi ada beberapa alternatif yang memang kita tuh harus pilih dari sekarang, karena itu akan menentukan trek yang akan kita pilih dan jalur yang kita pilih. Setelah berunding dan sedikit ada cekcok ya, karena ada teman kita mau pengen ke sini, terus satu lagi pengen ke situ gitu. Akhirnya memutuskan untuk sama-sama kita ke puncak Singa ya. Dengan tertati-tati dan sisa semangat yang masih ada di dalam diri ini, akhirnya pukul 9.39 kita sudah sampai di puncak Singa. Aduh, seneng banget bisa sampai di sini dan kita langsung selebrasi. Fotokan aku. Ica. Dengkul gemetar. Sumbing sukses. Dengkul gemetar. Double Summit sukses. Nah teman-teman, dari puncak Batu Singa ini ada juga jalur menuju ke Segorowedi ya. Seperti yang kita tahu, buat teman-teman mungkin ada juga yang belum tahu ya, Segorowedi itu kawah yang ada di Gunung Sumbing ya. Jadi nggak semua orang tahu kalau di Gunung Sumbing itu sebenarnya masih ada sabana yang sangat luas. Tadinya kita berpikir ingin ke sana teman-teman. Cuma ya Bapak Ibu sekalian dipersilahkan melihat jalurnya ini ya. Seperti apa? Jam 10.15 kita udah di Segoro Pasir, cuman ngeliat treknya yang sangat gampang ini ya, membuat saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Terus tempatnya itu masih di sana, di ujung gitu. Pokoknya ada makam di sini, sesepuh kampung yang ada di Batur Sari ya. Kita baca doa aja, mudah-mudahan kita kirimkan doa yang terbaik untuk beliau. Dari camp area menuju ke base camp kurang lebih kita memakan waktu
waktu berarti jam 12 sampai ke jam 6 atau maghrib, itu berarti sekitar 6 jam ya, lebih malah. Oke teman-teman, terima kasih untuk pendakian double house kita sukses hari ini, dan kita akan turun kembali ke Jakarta juga. Mudah-mudahan kita bisa sampai dengan base camp sesuai waktu yang sudah kita sepakati bersama. Berdoa untuk apa yang sudah kita sepakati menurut agama dan percayaan masing-masing dimulai. Selesai. Dengkul Gematar Double S sukses. Puji syukur teman-teman, pukul 6 lewat kami sudah sampai di base camp dengan selamat. Walaupun ada beberapa insiden yang tidak bisa kami ceritakan, namun kami pernah bahas itu di podcast horor cerita pulang kerja yang kalian bisa nonton video selengkapnya ada di link di deskripsi atau kalian bisa klik link di atas ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita. Tetap mencintai alam. Salam lestari tanpa Fiersa Besari. Turun menghemat energi. Udah 12 jam perjalanan dari Wonosobo, akhirnya kita sampai di Jakarta. Hari ini kita libur tapi mereka masuk. Kamis izin, Sabtu Minggu Sindoro, Senin Sumbing, Selasa Jakarta. Mantap.